siapa yang salah, siapa yang benar. Apakah ada SOP dari ini? Tidak simpang siur, karena ini kan masih sepihak yang ada substansi rapat yang kita laksanakan. Rencana kerja dan anggaran untuk SD anak, yaitu untuk belanja daerahnya kita dikasih 9M, kita targetkan 9M, kemudian terbagi menjadi belanja barang. Belanja barang itu sebesar 1,842257. Kemudian belanja barang itu terbagi belanja barang habis pakai, kemudian belanja barang, jadi ada belanja barang habis pakai yang sebesar 1,842257,180. Kemudian realisasi penggunaan anggaran kami kemarin itu kami diberikan anggaran 12M 300, kemudian kami realisasikan 12M 34,238,542. Jadi mana daftar di Jakarta melekat di dinas kesehatan? Ya. Kenapa sekiranya ada akuntan sendiri? Sudah ada akuntan sendiri. Terus mana itu lampirannya? Ya. Lampiran DAK-nya mana? Kenapa melekat di dinas kesehatan? apakah ada SOP dari pihak manajemen rumah sakit tentang pengantaran ambulans ke setiap daerah misalnya? Karena saya bertanya Pak Fahrudin, dasar untuk meminta uangnya itu apa? Apa dasarnya? Sedangkan anggaran ambulan disumbangkan anggarannya kan seperti itu. Iya saja Pak, anggaran bahan bakar Pak itu, belanja bahan bakar dan pelumas itu tinggi di sini sekitar 69.127.000. Itu terpisah antara solar dan bensin. Solarnya itu 6.720.000 per tahun. Sedangkan bensinnya itu 58.500.000. Itu kan kalau dibagi 12 itu kan sekitar berapa per bulan, itu cukup tinggi. Nah, maksud saya dasarnya itu Pak, dasarnya untuk adanya angka yang diutarakan oleh sopir Bapak itu apa dasarnya sebetulnya? Dari mana ambil dasar? Kenapa bisa muncul itu angka? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pimpinan. Jadi mungkin sebelum dilanjut, mohon maaf biar kita tentunya ya, tujuan dari rapat ini tentunya ingin biar semua selesai di forum ini sudah ada kejelasan. Tentunya kita dituntut juga oleh masyarakat di bawah bagaimana kejelasan terkait isu-isu kemarin. Tentunya intinya Komisi 4 tidak menginginkan layanan untuk masyarakat itu mungkin adanya miskomunikasi atau seperti apa, tetapi mungkin bagusnya biar ini semua clear dihadirkan ini sopirnya kemarin Bapak pimpinan. Saya biar setelah forum ini selesai semua kita sudah bisa memberikan penjelasan di luar. Terima kasih. Ya, jadi kalau bisa jangan dilanjut dulu sebelum ada tetap saja kalau saya tidak ada masalah Pak, apapun itu, karena saya dengar terakhir sopir dipecat. Saya dengar itu, saya ditelepon waktu itu ke BPD, katanya sudah bicara sama Pak Fahrudin, pemecatan sih dengar. Jadi begini Pak, bukan berarti dengan dipecat itu sudah selesai atau tidak. Saya berharap begini Pak, semua orang punya hak untuk mengklarifikasi, teman-teman ini juga begitu. Semua saya rasa tidak ada masalah. Siapa yang salah, siapa yang benar, seperti itu. Kalau saya secara pribadi tetap saja pada poin awal, step awal kita bahas semua itu, termasuk dari ini apa kemudian langkah yang paling tegas yang dilakukan oleh dari pihak rumah sakit. Seperti, dan apa langkahnya setelah ini? Kau mau apa ini yang kau biarkan dia pergi gonceng motor itu? Kau mau datain kan lucu Pak, bukan kita yang bikin gubernur yang minta apa? Kita yang bikin gubernur yang minta maaf. Itu yang bikin anu. Jadi saya tidak ada masalah Pak. Sampaikan baik-baik bagaimana kronologis, karena ini juga saya juga cuma bukan ini Pak masalahnya Pak. Angka-angka juga terkait rumah sakit.
Karena percuma juga kita bahas ini kalau tidak ada juga pembahasan Jakarta yang teman-teman media harus tahu Pak, ini juga penting Pak. Makanya saya bilang jawab begini sembari juga apakah Ibu mau hadirkan, kalau memang tidak bisa dihadirkan, kapan kamu mau hadirkan? Kita memang dikejar sampai apa? Kalau memang kau sudah carikan semua. Pertengkasan dan sebenarnya ditutupi Pak. Karena kalau kita mau tutupi lagi Pak, setengah mati Pak. Seperti itu. Gara-gara 100 kesalahan, 10 kebaikan dilupakan Pak. Ini bukan pada persoalan like dislike. Jadi saya minta silakan mau hadirkan boleh. Dan itu saya menjadi pertanyaan, kalau dihadirkan apa yang dicapai? Yang di tempat ini, di ruangan ini, ya tentunya kan ini menjadi apa Pak, isu yang sangat besar Pak. Tentunya itu harapan kami. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi Pembaso bahwa di tempat ini kita sudah tidak ingin mencari siapa salah siapa benar. Tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pancetana. Mungkin begitu Pak. Baik Pak, saya lanjutkan dulu sebenarnya. Jadi saya belum sampai ke sana. Saya baru membahas anggaran pokok yang tadi agenda rapat kita hari ini. Jadi, ini kalau misalnya ini saya langsung dulu. Perlu saya sampaikan bahwa saya sudah memberikan keterangan pers sesuai dengan instruksi Ibu Direktur ke saya sebagai yang membawahi bagian hubungan masyarakat. Dan itu sudah dimuat di media Bonepos kalau tidak salah, dan mungkin semua teman-teman media lainnya juga sudah membaca. Dan kemarin saya menyempatkan diri berkunjung ke rumah duka. Jadi kami sudah melakukan tindak lanjut sebagai bagian dari Rumah Sakit Pancetana kepada keluarga pasien yang dinyatakan meninggal. Kemudian dari hasil kesana keluarga tidak ada persoalan sesungguhnya. Mereka menerima saya dengan sangat baik, dengan sangat terbuka, bahwa dia juga sampaikan bahwa itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah dan kematian itu tidak bisa ditolak. Dia malah berterima kasih bahwa Pancetana sudah memberikan pelayanan terbaik bagi anaknya sejak diterima di IGD sampai ke ruang perinatologi sampai akhirnya meninggal. Kemudian persoalan muncul ketika SOP kami mengharuskan mengantar jenazah untuk pulang ke rumahnya. Seperti yang disampaikan bahwa ada tarif yang harus dibayar pasien atau keluarga. Ketiga, dia harus mendapatkan pelayanan ambulans. Perhitungan tarif itu berdasarkan kilometer. Jadi dan itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi dengan berdasarkan peraturan daerah itu dibuatlah berapa nilai rupiahnya sampai dengan hitungan kilometer sampai di sana. Hasil penjelasan kemarin waktu dipanggil ke ruangan Ibu Direktur pada hari Seninnya itu oleh sopir bahwa mereka mengira kilometernya itu jauhnya sampai mendekati dengan Kajang, Sinjai sebelah timur yang mendekati Kajang. Jadi mereka perhitungannya sampai senilai situ. Padahal sebenarnya ternyata memang poros Kajang tapi tidak sampai ke Kajang. Sekira-kira kurang lebih dari perjalanan kami kemarin itu kurang lebih 70 km lebih sampai ke rumah duka. Nah, dari hasil kemarin pertemuan kami dengan saya sudah menyampaikan bahwa kami menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan berbelasungkawa kepada keluarga korban, dan mereka justru memberikan kami sudah melakukan silaturahmi dan saling bermaafan, dan mereka tidak mempersoalkan persoalan itu, dan itu juga diliput media yang pertama kali mengangkat berita ini. Sehingga itu kemarin sudah disampaikan bahwa sudah tidak ada masalah, persoalan ini sebenarnya sudah tuntas antara keluarga di sana dengan Rumah Sakit Pancetana. Dikit Pak, saya potong. Jadi lanjutkan dulu mungkin bahwa setelah dari harapan ke depan, kami setelah berdiskusi dengan seluruh manajemen di rumah sakit bahwa akan dilakukan perubahan mekanisme di dalam sistem. Jadi secara transaksional tidak boleh dilakukan oleh sopir, sehingga nanti kita libatkan kepada admisi IGD untuk menerima seluruh keluarga akan berhubungan langsung ke tenaga admisi yang ada di IGD mengenai permintaan ambulans. Jadi nanti tidak ada lagi permintaan ambulans, langsung ke sopir. Jadi ini salah satu mungkin yang akan kami lakukan ke depannya setelah evaluasi ini.
Saya potong lagi Pak, yang berbicara sopir, kami atas nama pimpinan di Komisi 4 menitipkan harapan kepada pengelola Pancetana bahwa lillahi ta'ala Pak, kami tidak kenal sopir itu, tapi kami meminta di forum ini tidak usah bicara pecat itu, harus saja. Kemarin ada saran yang tidak usah saya sebutkan di sini, langsung telepon saya maka pecat saja itu. Jadi begini Pak Farudin, yang telepon itu terus terang koordinator. Nah, jadi saya sampaikan Pak Farudin, saya minta maaf. Pancetana itu Pak, jutaan saja. Yang dilakukan pertama itu pembenahan manajemen pelayanan guna meningkatkan pelayanan rumah sakit, itu pertama. Yang kedua juga semua kebijakan kembali kepada direktur. Maksudnya dalam hal ini jutaan saja beliau bijaknya, apalagi 501. Ini hanya miskomunikasi yang terjadi. Dan yang ketiga ada upaya datang untuk melakukan permohonan maaf langsung. Dan ke depan saya berharap Bu Direktur rajin-rajin komunikasi sama teman-teman media. Itu yang paling penting, bukan cuma satu media. Jadi kemarin itu kami memang membuat sesuatu langkah yang kami lakukan untuk minta maaf langsung ke rumah duka. Jadi saya utus kemarin 3 bidan kami untuk berangkat ke sana dengan 2 perawat dan bidan yang berangkat ke sana untuk minta maaf langsung ke sana. Jadi melalui media ini kami mohon maaf atas keluarga yang berduka. Kalau ada hal-hal sesuatu pelayanan Pancetana kurang yang berkesan, mudah-mudahan nantinya dalam apa yang terjadi saat ini tidak akan terjadi ke depan. Apa jaminannya ke depan setelah kejadian?